pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, Pro 2 R Singarejo Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 dan masih baru saja yang pastinya untuk di Spada ya. Dan pas di hari ini di tanggal 21 April 2026 kita merayakan hari Kartini ya. Dan yang pastinya ada Kartini hebat yang sekarang mendampingi Gus Edi, dan kita ajak ngobrol seputar Kartini zaman now itu berani bersuara dan pastinya tetap berdharma teman Pro 2. Dan langsung aja ini dia bersama penyuluh agama Hindu ya, yang pastinya dari Kabupaten Buleleng ada Kakak Lustri Drupadi SPD. Selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi Kak Gusadi. Yes, yang pastinya jadi Kartini gimana ya? Kartini dibilang penyuluh gitu. Iya, betul. Jadi Kartini zaman now itu bukan hanya sekedar berani speak up, tetapi ngawak gitu. Nah, ini penting nih, karena kita berani bersuara berarti dharmanya harus ada juga. Betul. Gitu Nah, itu ya. dasarnya sih. Kalau di kami di penyuluh agama Hindu kan tentu saja apa yang kita sampaikan, apa yang kita idekan itu harus ada dasarnya. Benar. Jadi Kartini zaman now itu bukan hanya sekedar kita bisa bersuara dengan lantang melalui platform digital pada saat ini. Jadi memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh RA Kartini terdahulu. Kalau kita flashback ke belakang Kak Gusadi, Kartini zaman dulu kan memperjuangkan emansipasi wanitanya. Benar. Memperjuangkan bahwa wanita itu harus mendapatkan pendidikan yang layak juga. Terus memperjuangkan apalagi menulis surat nih. Benar. Ya, RA Kartini menulis surat bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu wajib disetarakan. Pada saat ini kita sudah melihat bahwa kesetaraan itu sudah ada. Jadi wanita dan laki-laki itu berhak dan memiliki hak yang sama untuk bersekolah, untuk menempati posisi-posisi tertentu yang bahkan dulunya itu dianggap adalah pekerjaan laki-laki, tetapi sekarang wanita pun bisa mengambil ranah itu, misalnya security, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang memang notabene dulu ini pekerjaan laki-laki, tapi sekarang wanita juga bisa ambil alih bagian itu. Nah, sekarang ketika kita sudah diberikan ruang, nah, wanita sudah diberikan ruang untuk mengisi kekosongan atau mengisi kesetaraan yang dinilai itu adalah seharusnya atau seyogianya adalah laki-laki yang punya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi sebagai seorang Kartini zaman now. Nah, itu yang akan kita bahas sebenarnya. Salah satunya adalah berhak untuk bersuara. Iya, betul. Ya, karena ya bukan hanya laki-laki aja yang punya pendapat, bukan laki-laki doang yang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan suaranya gitu ya. Betul. Tapi perempuan juga bisa. Nah, ini kan yang paling kita ngelihat adalah perempuan itu kan sudah banyak gitu ya bersuara, bahkan untuk emansipasi, kemudian juga berjuang untuk ya sama gitu ya, menjadi seorang yang pemimpin, bahkan ya kan punya suara gitu ya, punya suara untuk bisa memberikan ide-idenya, bahkan juga memimpin gitu. Nah, yang pastinya dengan suara dari perempuan ini berarti kan selalu didengar kayak gitu ya. Kesetaraan sama jadinya. Betul. Nah, berdamainya ini yang menjadi satu hal yang harus kita bahas, karena apa? Betul. Punya nih ide banyak banget gitu ya, suara banyak banget, tapi belum tentu dijalankan. Nah, gimana sih pendapatnya untuk masalah seperti sekarang kan masih banyak ngomong-ngomong aja. Betul. Ternyata pada akhirnya istilahnya nggak sesuai dengan omongan. Nah, ini jadi permasalahan buat kita. Betul. Ini gimana sebenarnya dari sisi agama kita melihat ada orang yang banyak bicara, tapi ternyata yang secara dharmanya atau istilahnya aplikasinya itu tidak gitu. Ya, baik. Jadi ketika wanita sudah mulai berani bersuara seperti ini, jadi tidak lagi terbatas pada tulisan saja. Jadi kalau dulu RA Kartini menyuarakan idenya, gagasannya itu kan lewat surat nih Kak. Nah, sekarang para Kartini zaman now, para perempuan, para wanita zaman sekarang itu bisa menyuarakan idenya, gagasannya itu menggunakan teknologi dan platform digital juga. Jadi untuk menyuarakan emansipasi,
demokrasi, menyuarakan kesetaraan dan juga melawan ketidakadilan. Nah, itu yang sudah dibahas Kak Gusadi barusan bahwa selama ini udah banyak tuh perempuan-perempuan di luar sana yang udah bisa memimpin, yang sudah punya suara, yang memang pendapatnya sudah didengarkan. Nah, sekarang bagaimana tetap berdharma. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi selain berdharma juga bisa berdaya dan mandiri sebenarnya perempuan atau Kartini zaman now itu. Jadi dengan pendidikan yang tinggi pastinya wanita atau Kartini zaman now itu mampu ekonomi secara mandiri. Jadi banyak sekali kita lihat sekarang independent woman lalu mampu dia mengambil keputusan mandiri atas dirinya sendiri dan mempertanggungjawabkan atau mampu mengambil konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Nah, jangan lupa tetap berdharma. Jadi tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran. Jadi kemandirian yang sudah kita ciptakan ini para Kartini zaman now yang sedang mendengarkan Pro 2. Jadi kemandirian yang sudah kita ciptakan sebagai independent woman kah, sebagai wanita karir kah pada saat ini. Jadi jangan sampai membuat kita meninggalkan akar budaya dan kewajiban kita serta kodrat kita sebagai seorang wanita atau Kartini. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita sudah berkarir, jadi kita harus mampu menjadi manusia yang seutuhnya berprestasi di karir, tapi tetap menjaga jati diri kita, keluarga dan juga nilai-nilai luhur atau dharma. Apa itu Kak Gus Adi? Mungkin ketika kita memang menjadi wanita yang sukses di luar sana sebagai pelayan publik ya. Saat ini kan kita pelayan publik nih. Benar. Pelayan publik, jangan melupakan kewajiban kita di keluarga. Nah, itu yang paling penting. Nah, itulah berdasarkan dharma atau berdharma agar jangan sampai kita ini dipakai banget nih sama publik. Kita diperlukan sama publik tapi anak-anak kita kehausan sentuhan kasih sayang Kartininya seperti itu. Sebenarnya kan apa ya, kayak punya kewajiban yang lebih luas. Double standar jadi. Nah, iya, double standar, bukan standar motor ya. Iya. Maksudnya itu dalam double standar itu istilahnya dalam keluarga harus Iya, tetap betul. sedangkan kita kalau misalnya ada perempuan di luar yang memiliki pekerjaan Iya, yang betul. sama gitu ya, istilahnya yang berjuang juga untuk ekonomi keluarga, ibaratnya kayak punya kerjaan double gitu. Nah, itu yang sebenarnya itu bedanya gitu iya. ya. Kalau laki-laki mungkin cari uang udah hal yang biasa gitu ya, tapi ngurus keluarga belum tentu bisa seperti perempuan. Iya, betul. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau misalnya menjadi perempuan itu sangat kompleks sebenarnya tugasnya. Ketika kita sudah mampu menjadi pelayan publik yang baik, tetapi di keluarga kita juga harus mampu menyenangkan anak-anak, menjadi pengayom keluarga itu sendiri. Jadi ada sangat banyak sekali tokoh-tokoh perempuan hebat yang sangat pantas dijadikan teladan seperti R.A. Kartini. Jadi, nah hal inilah yang membuat kita merefleksi diri. Oh, ternyata ketika kita mampu menjadi pelayan publik yang baik, seyogianya kita juga menjadi pengayom keluarga yang baik. Kalau istilah Balinya, tahu nggak Kak Gusadi apa? Apa tuh? Babakan pule. Baru dengar nih. Baru dengar. Kita dibalikan. Mungkin teman-teman Pro 2 yang gen alpha ya, gen alpha, gen Z itu nggak tahu babakan pulih itu fungsinya untuk apa? Justru karena Anda tahu nih. Jadi fungsinya babakan pulih itu untuk mengobati orang yang sakit. Tapi dia terluka, dia habis sendiri. Maknanya apa? Kalau misalnya Kartini zaman now dia memang sangat berguna di luaran sana tetapi tidak mampu menjadi pengayom keluarga, apakah bisa dikatakan berdharma? Iya. Nah, itu mungkin yang menjadi tugas tambahan ya sebagai seorang wanita di zaman now yang tuntutannya luar biasa, yang memang di luar sana banyak sekali pendapat-pendapat mengenai wanita itu sendiri seperti itu. Sebegitunya berkorban Pro 2 ya untuk menjadi seorang perempuan. Istilahnya dia nggak peduli dirinya sakit, dia nggak peduli dia itu tersakiti atau mungkin juga dalam kondisi apapun, tapi keluarga adalah nomor satu. Betul.
Itu ya. Iya, betul. Jadi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat nih Kak Gosadi, jadi perempuan itu tetap menjadi poros penting dalam masyarakat ketika ia mampu. Kalau kita di Bali kan kental banget tuh menyama beraya. Nah, ketika ia mampu berkarir, ia juga harus mampu tuh menjadi poros penting di masyarakatnya sendiri. Di bagian terkecil setelah keluarga ya pasti ada masyarakat itu sendiri. Iya. Yang tetap harus dia pedulikan, yang tetap harus dia perhatikan. Seperti itu. Makanya nomor 22 berat banget. Berat banget jadi wanita sebenarnya ya. Makanya seperti hari ini diperingati sebagai Hari Kartini, salah satunya adalah untuk menghormati seorang perempuan nomor 22. Karena seberat itu, kamu udah tahu ya, istilahnya laki-laki hanya bekerja ya udah. Terus habis itu kalau sampai rumah, kalau si perempuan habis kerja juga, dia harus ngurus rumah tangganya, ngurus suaminya juga. Iya. Gila sih berat. Oke, nanti kita akan bahas soal radio lebih lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Kartini Zaman Now bersama Kak Lustri Rupadi SPD nomor 22. Dan kita tahu bahwa kalau kita ngomongin perempuan itu adalah dimana seseorang yang harus kita hormati ya nomor 22. Sebagai kaum laki-laki yang pastinya kita harus mengakui perempuan itu jauh lebih banyak ya dari sisi hal yang dia pikirkan dan dia lakukan gitu nomor 22. Sekalipun itu untuk keluarganya ataupun juga pejuang ekonominya juga membantu si laki-laki gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari masalahnya sekarang masih banyak tuh ya istilahnya di medsos kita lihat masih banyak juga kita ngelihat secara fakta perempuan ini masih dianggap menjadi seseorang yang menurut kita apa ya? Menurut orang-orang mungkin masih belum sama. Ada juga yang masih menganggap itu belum seperti laki-laki lah, atau bahkan juga masih memposisikan sebagai seseorang yang di bawah laki-laki. Ngelihatnya agak miris sebenarnya ya. Iya. Ngelihatnya dari sisi itu sangat miris, tapi kenyataan di lapangan masih ada gitu hal yang seperti itu. Nah, ini kita ngelihatnya dari sisi sekarang itu banyak yang memperjuangkan wanita kan merasa pastinya tersinggung juga, masih masa menjadi suatu masalah juga. Kapan sih orang-orang ini melek tentang hal itu gitu? Karena kita sama aja gitu, setara gitu, nggak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki gitu. Dari sisi penjuru atau penjuru agama gimana sih? Ada nggak sih yang membenarkan itu atau justru salah statementnya kayak gitu? Baik, Kak Gosadi, kalau dalam pandangan agama Hindu gitu ya, jadi meneladani Kartini yang lalu, jadi untuk menjaga semangat kita untuk terus belajar saat ini itu adalah tetap memperjuangkan kesetaraan. Nah, ketika kita sudah setara, ya jangan sampai melampaui keputusan sang purusa. Nah, itu masih ada tuh. Nah itu ada. Ya, dan itu memang berlaku di Bali. Kita tidak bisa menutup menutup mata begitu ya, bahwa budaya Bali memang mengutamakan yang namanya purusa dan perdana. Nah, itu memang menjadi budaya kita, Kak Gus. Nah, inilah yang Tiang sampaikan tadi di awal, bahwa ketika kita mampu menjadi wanita karir di keluarga, itu tetap kita bisa mengayomi keluarga. Tidak membangkang kepada suami,
menuruti ajaran-ajaran atau budaya-budaya yang memang sudah berkembang di keluarga. Nah, Nike wajib kita lakoni sebagai seorang wanita. Nah, sekarang fenomena saat ini seperti kata Kak Gus tadi, bahwa masih banyak tuh di luar sana yang menganggap bahwa belum semaksimal laki-laki tuh kerjaannya. Nah, seperti Nike. Nah, hal ini mungkin sudah menjadi seperti budaya patriarki di Bali, bahwa ketika wanita mampu berkiprah, bahwa ketika wanita mampu menunjukkan kemampuannya, kompetensinya, justru hal ini yang membuat laki-laki merasa terpinggirkan sepertinya. Nah, itu dia tuh kan. Nah, akhirnya wah, kamu nggak boleh terlalu ini nih, kamu nggak boleh terlalu bersinar seperti itu. Nah, budaya patriarki ini yang sebenarnya membuat wanita di Bali ya. Jadi seperti yang Tiang bilang tadi, itu double standar. Jadi selain dia harus mengayomi di ruang publik, juga di ruang keluarga. Nah, ini yang menyebabkan wanita di Bali itu kurang maksimal kelihatannya ketika dia berada di ruang publik, seperti ini ke Kak Gus Adi. Ya makanya sekarang kita ngelihatnya itu, tapi pola pikirnya ini loh. Itu. Ada nggak sih istilahnya cara gitu ya, gimana caranya istilahnya menyadarkan atau memberikan mindset kalau ini sama sebenarnya gitu. Ada di bidang agama Hindu atau di dasar sastra agama Hindu, bahwa dinyatakan bahwa Siwa pun ya itu berwujud laki-laki, setengah laki-laki dan setengah perempuan. Nah, Nike. Jadi tidak bisa terpisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah sesuatu yang berdampingan, Kak Bagus. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tapi setengah laki-laki dan setengah perempuan. Nah, Nike, itu salah satu bentuk penghormatan terhadap wanita di ajaran agama Hindu. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra pun dikatakan bahwa di mana wanita dihormati, nah di sanalah para dewa akan merasa senang. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada satu yadnya pun yang berpahala. Demikianlah agama Hindu itu menghormati setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh wanita, yang jelas harus berdasarkan dharma dia. Oke. Nah, begitu. Berarti itulah ya yang sebenarnya dasarnya yang harus dipikirkan, dan bahkan juga menjadi mindset setiap laki-laki bahkan ya, untuk bisa ya ternyata sama gitu loh, nggak ada yang beda gitu ya dari situ. Dan bahkan ngelihatnya juga fakta di lapangan itu seperti lebih banyak gitu ya perempuan. Nah, ini jadi harus mampu untuk bermindset seperti itu gitu ya. Ada lagi masalah juga kasus KDRT atau mungkin juga yang masih konotasinya menyiksa itu masih banyak. Kita lihat banyak ya di media sosial, apalagi belakangan ini viral nih. Gara-gara kasus apalagi dalam kondisinya bisa dibilang kasus perselingkuhan juga. Lebih konotasinya lebih ke perempuan gitu yang salah dan menjadi pelaku dan korbannya sekaligus. Dan yang disalahkan perempuan. Nah, itu. Karena kalau misalnya perempuan nggak buka pintu, nggak mungkin terjadi. Nah, kayak gitulah bahasa. Kayak gitu. Nah, gimana seharusnya juga mindsetnya? Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ibaratnya laki-laki nggak pernah salah gitu. Iya, baik. Nah, Niki, kita yang tadi kan nasihat untuk yang laki-laki tuh, yang bahwa kita harus memandang sama. Dalam ajaran agama Hindu pun sudah ada dalilnya, sudah ada dasar sastranya. Bahkan Siwa pun berwujud setengah laki-laki dan setengah perempuan ketika ia harus menyatukan dirinya membentuk alam semesta ini. Kan seperti ini Nah, kalau untuk yang perempuan, wahai Kartini zaman now, mari kita merefleksi diri terhadap perjuangan Kartini di masa lalu, bahwa Kartini di masa lalu selain ia mampu menuangkan idenya, menuangkan gagasannya, menuangkan pola pikirnya untuk menyetarakanmu dengan laki-laki,
sekarang tugas kita apa sebagai wanita? Ya menjaga identitas dan nilai luhur kita sebagai perempuan Indonesia, perempuan ketimuran. Apa itu nilai-nilai luhurnya? Menghormati wanita, menghormati laki-laki, menghormati suami. Jangan sampai ketika kita mampu berkarir kita menjadi istilahnya punya nyali yang besar terus melampaui kekuatan laki-laki, misalnya ya berbuat yang tidak karena merasa diri sudah punya power kan. Aku udah punya power nih, aku bisa ngelakuin apa aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita refleksi diri bahwa ketika kita mampu menjadi independent woman, tetaplah kita menjaga nilai-nilai luhur bangsa kita atau menjaga nilai-nilai luhur kita sebagai perempuan Indonesia. Jadi menjadi perempuan yang modern itu tidak berarti meninggalkan budaya, tetapi justru menanamkan semangat perubahan dalam konteks budaya yang kita miliki. Dalam artian apa? Tetap menjaga etika, tetap menjaga norma-norma, tetap eling terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, seperti yang sudah bisa dikatakan seperti fenomena saat ini, siapa yang dirugikan? Nama siapa yang rugi? Ya nama perempuan itu sendiri. Jadi ya laki-laki apa sih maunya ya untung aja ya, bukan berarti saya mau memojokkan laki-laki ya. Yang namanya laki-laki kalau dikasih kayak sekarang pancingan ya pasti mau ya. Nah seperti itu. Nah makanya mulai saat ini menjadi perempuan itu berat, godaannya banyak. Nah ketika kita sudah mampu berjuang gitu ya, menafkahi diri sendiri sudah mampu, dan kita jangan sampai menyepelekan peran suami kita sendiri seperti itu. Yes, ya jadinya teman Pro 2 harus tahu dan paham juga apapun kita dan siapapun kita itu teman Pro 2 tetap ya antara perempuan atau laki-laki sama, setara ya. Jadi mindsetnya harus seperti itu teman Pro 2. Jangan sampai kamu itu punya secara pemikiran itu ya istilahnya perempuan lebih unggul atau laki-laki lebih unggul, sama. Iya. Misalnya dari sisi itu sama ya. Jadi kalau masalahnya banyak menyulitkan perempuan juga seperti beberapa kasus yang kita lihat di media sosial, ya itu adalah oknumnya. Iya betul. Bukan dari sisi ajaran agama atau mungkin juga tidak mau menghormati perempuan, bukan masalah di situ. Iya. Kalau ya salah. Iya betul. Ya jadi di situ. Jadi jangan menyudutkan si perempuan mulu yang salah nih. Lihat dulu kronologinya seperti apa. Gitu ya. Jangan sampai istilahnya kamu hanya berpikir wanita itu seperti ini yang bisa menjadi seorang pelakor dan sebagainya. Bukan. Ya. Dan ini oknumnya. Iya, betul. Satu lagi Kak Gus. Jadi sesama perempuan ya, itu jangan saling menghujat. Di medsos apalagi dengan komentar-komentar negatif merasa bahwa diri kita yang paling benar, dan ketika sesuatu terjadi pada wanita lainnya itu kita langsung komen hal-hal yang itu sama perempuan yang memang saling kalau perempuan yang baik itu tidak saling menghujat perempuan yang lainnya, karena kita kan nggak tahu deh kronologi yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan buru-buru menkomen yang tidak seperti itu. Sekarang kan jarimu harimaumu, jangan sampai kata-kata kita menyakiti perempuan yang lainnya. Yes, benar teman berdua itu ingat pesannya. So, closing statement untuk di topik hari ini, Kartini Zaman Now berani bersuara tetap berdharma. Baik, Kartini masa kini itu adalah mereka yang menyadari Kak Gusadi bahwa tubuh fisik ini hanyalah wadah. Jadi sementara jiwa atau jiwatman yang ada dalam dirinya itu tidak memiliki gender. Jadi kualitas seorang manusia atau seorang wanita itu diukur dari seberapa besar spektrum dharma yang ia jalankan. Yes, itu dia teman berdua. Terima kasih banyak buat Kak Lu. Luar biasa banget ya pastinya buat kamu teman berdua. Menjadi Kartini Zaman Now, ingat pesannya dari Kak Lu ya. Tetaplah kuat, semangat, dan yang pastinya tetap berdharma. Iya, terima kasih. Dan yang pastinya jangan kemana-mana teman berdua, gue masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu